Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Yayasan Idari Sejahtera Mandiri. Alhamdulillah sesudah kita vakum beberapa lama, kemudian seperti sejawat ketahui ada kedukaan dari pengurus kita, pembina kita, Dr. Sudarsono, dan hari ini kita coba untuk beraktivitas kembali dengan membawa Yayasan Idari Sejahtera Mandiri. Kali ini kita membahas suatu topik seperti yang sudah dipilih dari polling kita, yaitu teknik rehabilitasi untuk mengatasi fatigue ya, keluhan fatigue dan lambung. Oke. Dalam hari ini narasumber kita adalah Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan kardiorespirasi. Ada yang lupa, dokter ya, dokternya baru ini. Alhamdulillah, dokter kita nih yang pasti kita banggakan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kelelahan itu adalah suatu hal yang lumrah ya. Kita hidup di kota besar, kemudian beraktivitas, apalagi yang kalau di Jakarta kita bukan cuma memikirkan tentang waktu untuk aktivitas, juga kita memikirkan resiko macet, resiko tertunda karena urusan yang lain. Jadi pasti mudah sekali tuh jadi stres, fatigue dan sebagainya. Kemudian mungkin kalau stres atau fatigue pada jangka pendek tidak ada gejala yang mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Tapi begitu fatigue itu susul menyusul, sulit diatasi karena mungkin waktu kita juga tidak banyak untuk beristirahat dan sebagainya, kemudian akan timbul gejala fisik ya. Bisa timbul dengan nyeri, yang sering adalah nyeri otot ya Dokter Chan ya? Iya. Nyeri otot. Nyeri otot. Pengalaman kayaknya adalah di sekitar para vertebra ya, mulai dari cervical mungkin yang paling sering. Yang orang awam bilangnya apa? Salah bantal ya. Kemudian kalau udah fatigue, kemudian stres, kadang-kadang keluhan lambung yang timbul, benar nggak? Yang katanya rasanya kembung lah, sulit makan, perih dan sebagainya. Kadang-kadang hanya diatasi dengan obat-obat obat-obat atau PPI mungkin ya, pencegah asam lambung, tapi ternyata tidak cukup. Nah, ini adalah kasus sehari-hari, siapapun sudah biasa menghadapinya, dan kita pengen tahu nih di bidang rehab apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien-pasien kita. Kita ini sebagai dokter rehab kan tidak hanya mengobati fisik ya sebenarnya ya. Setuju nggak Dokter Chan? Kita juga harus siap sebagai pendengar setia ya, mendengarkan keluhan mereka, karena kadang-kadang sebagai pendengar aja sudah jadi obat buat mereka. Nah, hari ini kita dengar pengalaman dari Dokter Chandra, bagaimana teknik rehabilitasi untuk mengatasi fatigue dan keluhan karena asam lambung. Kita silakan, apa saja nih yang mau dibahas, silakan Dokter Chandra mengungkapkan. Baik, terima kasih Dr. Sarifitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat Idari yang bergabung. Saya Siti Chandra dan saya bersahabat dengan Dr. Sarifitri, sama-sama bertugas hari ini untuk mewakili Idari. Keluhan sama asam lambung itu yang banyak praktek saya itu kawan lainnya ataupun teman-teman sahabat-sahabat Idari yang terkebal dengan dua tadi ini, sama pasti orang di ibu kota atau dimanapun yang bekerja atau sibuk, bahkan pekerjaan apapun membuat ya, kelelahan baik itu fisik, itu yang nggak habis, yang capek kemarin belum tuntas, masih ada capek rutinitas hari-hari berikutnya yang harus dihadapi. Karena tanda dari orang dewasa sehat adalah yang mampu beradaptasi terhadap stresor yang dia terima. Cuma nggak semua orang kemampuan itu sama.
ketika menahannya itu juga akan lihat dan jebol, dan itu manifestasinya akan di saat dia tidur dengan cara tidur yang baik. Mekanisme terbaik kan mereparasi cara tidur yang cukup dari efisiensi di otak kan dari jam 2 pagi sebetulnya, tapi itu deep sleep, ancang-ancang tidur sebelumnya sampai seperti 3 malam itu dibutuhkan. Tapi kadang-kadang kita pun tidak bisa memfulfill tubuh akan hal tersebut. Jadi dokternya pun nggak cuma pasiennya sama dengan kesibukan yang harus dihadapi, tapi triknya mungkin kami tahu lebih dulu daripada yang tidak bergelut di dalam bidang tersebut ya Dokter Sari Fitri ya. Jadinya apa yang harus ya kalau tidur ya dibaca tidurnya, utang tidur diselesaikan, jangan sampai jadi never ending story, jadi utangnya jadi kalong, jadi insomnia ke belakang, itu akan menambah faktor pencetus stres. Sedangkan lambung, saluran cerna, paru-paru itu dan yang banyak dipersyarat oleh saraf yang mengendalikan stres. Jadi kalau kita kedua nafas sama sistem pencernaan bisa tenang. Tapi kalau kitanya stres, itu yang heboh duluan dua sistem itu. Kehebohan yang lanjutan, capeknya di badan, sempat dari capek ya vertically itu capek otot gitu. Ini memang capek yang keseluruhan menumpuk depositnya suatu ketika akan meledak jadi keluhan yang paling sering diderita. Hanya dia banyak tengkuk pasti yang kena duluan. Kalau dia hanya menggunakan tangan untuk aktivitas, tangan duluan yang kena. Mekanisme tubuh itu kalau dia kesakitan, dia dekat ke suhu badan, dia akan fleksi ya, menekuk kayak posisi kita di ibu itu posisi. Jadi aku bahwa berat, yang kelelahan kunjung habis sih. Jadi kalau memang ada mengatasi tidak mau harus sedikit istirahat malamnya dibutuhkan yang berkelanjutan, karena pekerjaan berkelanjutan dampaknya penumpukan zat yang bikin kita capek itu asam laktat yang itu pegel semua gitu ke badan, nggak cuma hati pegel aja tapi badan pegel gitu karena pekerjaan yang banyak itu harus diurai. Bagaimana caranya? Tahu semua punya coping mechanism atau kemampuan bertahan untuk bisa mengatasi tersebut dengan cara masing-masing, dengan kearifan lokal masing-masing Dokter Sari Fitri, karena setiap orang berbeda settingnya gitu, setiap orang berbeda tanggung jawabnya, setiap orang berbeda cara dia bisa mendelegasikan tugasnya gitu. Nah, berkaitan antara capek, tumpukan dari aktivitas, tumpukan tuntutan dari beragam pihak dari semua 360 derajat segi tinggi kita ini demanding kan. Kalau environment supportive enak gitu. Kalau bahasa anak sekarang environmentnya toxic itu berat gitu. Jadi tapi dia tetap harus satu-satunya cara ya cuma tidur yang baik. Usahakan kasih waktu dan kita dengan cara tidur. Rumahnya baru jam dokter sama dengan kaki juga, kalau nyampainya malam ya sisa itu tolong untuk tidur karena tubuh minta waktu tidur healingnya untuk istirahat. Ada beberapa otot dan lain-lain yang diakibatkan kita banyak berjalan ya stretching lah karena tubuh tersebut atau otot tersebut supaya rilis dan yang bikin faktor itu hilang sebelum jadi keluhan yang atau kalau bukan nampak dua sistem sebetulnya yang paling banyak regulasi dari saraf yang menggunakan simpatis namanya itu. Kalau dia konslet stres dia juga sendiri hebohnya itu di saluran usus. Ada beberapa orang yang kalau cemas kalau rasanya naik asam lambungnya, kalau dia berada gitu ya buru-buru atau gimana, yang dia hadap tuh dirinya sendiri, betul-betul kecemasan dia.
meskipun kita semua sudah ditentu. Suara saya putus-putus? Bagaimana nih yang lain? Terputus-putus nggak ya suara Dokter Chan? Oh ya, agak terputus. Oh ya, oke, baik. Saya agak dekat ini. Jadi saya ulang ya dok. Jadi kalau misalnya ada stres yang berkelanjutan, jadinya akan ada dampak yang paling utama dari kelelahan akibat aktivitas yang berkelanjutan tanpa istirahat yang cukup, tidak ada fase relaxing, itu menjadi dampak saluran sama saluran cerna yang paling sering pasien kok napasnya berat dok, naik tangga nggak sanggup, biasanya nggak apa-apa, kenapa? Lagi buru-buru mau ngantar ini, lagi buru-buru mau ini, jadi semua kayak rush hour gitu. Little time too much to do gitu kan, dia banyak yang harus dikerjakan, waktunya sempit dengan di luar kekuasaan kita ibaratnya, tapi ya kerjakan yang menurut prioritas saja karena tidak semua bisa diselesaikan. Kalau memang untuk ke arah itu, karena dua sistem itu akan terdampak. Kalau sudah mulai konslet, mulai ada keluhan di salah satu sistem, biasanya asam lambung muncul. Untuk orang-orang yang memang punya keluhan asam lambung sebelumnya, gampang sekali dibangkitkan dengan itu. Sering datang ke kami di rehab itu pasien datang dengan sudah diterapi oleh sejawat dalam, oleh sejawat dokter spesialis lainnya, kemudian datang ke kami tetap dengan keluhan tersebut, itu seringnya itu masalah yang tak kunjung usai. Jadi diatasi sudah keluhan di lambung, tapi akibat dari keluhan di lambung karena dibanding tadi atau stres di lambung, stres juga ke yang lain terkait yang sebelah, anggap aja itu inflamasi, itu kayak panas gitu ya, panas lambungnya. Heating atau panas itu sendiri menyebabkan sistem regulasi sistem yang terganggu juga di sekelilingnya. Jadi nyeri ulu hati kerasa, rasa sesak, tidak nyaman karena ada otot yang kita pakai napas yang namanya diafragma, posisinya itu di atapnya lambung, dia ditembus oleh esofagus atau saluran makan. Kalau asamnya naik, panasnya naik, dia juga terganggu. Jantung kadang-kadang rasa tidak nyaman. Jadi pasien mengalami hal tersebut, kita sudah tahu pasti ada pemicunya, nggak mungkin dia mendadak naik. Pemicunya apa? Belum tentu karena telat makan jangan disalahkan, karena kadang-kadang sudah semuanya rutin pun akan muncul keluhan tersebut kalau stresornya tidak bisa terganggu lagi. Tidak semua orang bisa mengatasi stres dengan baik. Ada dua jenis orang yang terkena imbas stres dari lingkungannya, karena ada orang yang juga nggak bisa stres tapi dia bikin orang lain stres ya Dokter Fitri. ada banyak tipe yang begitu. Jadi orang yang tidak gampang stres itu dia sih nggak apa-apa, itu mungkin yang naik asam lambung sekelilingnya gitu. Karena akibat dia. Cuma tetap yang harus ditenangkan ya, penyebabnya memang harus ditenangkan. Di dalam rehabilitasi, karena cara menenangkan salah satunya untuk pencernaan dan sistem pernafasan, ditenangkan cara bagusnya, jadi kita menggunakan sistem pernafasan atau relaksasi. Jadi dengan relaksasi diatur ritmenya, ditenangkan lah, kayak kita dielus-elus, kalau kita yang dipupuk itu dielus-elus, ditenangin ritmenya supaya dia stresornya turun. Penenang yang terbaik adalah tidur sebetulnya. Tapi tidur dengan asam lambung tinggi itu biasanya juga tidurnya kebangun-bangun, tidurnya bangunnya itu tidak nyaman. Jadi katanya, aduh dok, bangun saya kepalanya, pundaknya aku kayak mikul beban, kayak dikebukin. Udah tidur lama dok, tapi kok bangun kayak dipukuli gitu. Kualitas tidurnya tidak baik gitu. Mungkin asam laktat di dalam tubuhnya tinggi karena kelelahan yang tidak kunjung usai tadi, terus kemudian keluhan-keluhan lain yang memicu asam tersebut naik. Jadi kalau bisa kasih dengan cara trik rehab yang bisa ya, kalau tadi ada kekakuan di otot ya stretching lah rutin, kalau tidak bisa olahraga rutin, olahraga pernafasan rutin dengan pengaturan nafas, baik untuk relaksasi kita sebut control breathing ya Dokter Sari Fitri ya. Nah, kalau sampai ada keluhan lebih tinggi lagi dari asam lambung atau naiknya asam lambung sampai bangun tidur kok ada pahit di tenggorokan, atau kita lagi sholat kemudian sujud kok kayak ada yang naik lagi ke atas,
klepnya itu udah mulai terganggu. Jadi kalau kuncinya lambung salah satunya kan dari diafragma, tuh otot yang megang kita, bantu kita nafas sama bantu megangin dari kantong lambung. Kalau klep itu kurang kencang, loss, berarti waktu bergerak naik lagi dia bisa gitu. Nah, selalu dikatakan kalau mau aktivitas tunggulah 2 jam setelah lambung tuh kosong. Jadi turun dulu dia ke usus, barulah aktivitas yang lain. Jadi jangan langsung aktivitas supaya tidak naik ke atas isinya. Pada orang dewasa yang aktif nggak masalah, mungkin itu masih bisa, oh dia kesedak atau gimana balik lagi. Tapi pada usia dewasa lanjut ya, maksudnya senior citizen yang sudah mengalami penurunan fungsi menelan, itu bisa kesedak gitu. Kesedaknya masuk ke saluran nafas dan itu harus berhati-hati kalau hal itu bisa terjadi kegawatan kalau isi makanan pindah ke paru-paru gitu. Itu dong. Kalau untuk keluhan asam lambung itu sendiri ya beragam keluhannya. Ada yang rasa nggak nyaman di ulu hati, ada yang nggak nyaman di belikat, ada rasa tidak nyaman sampai dengan ketengkuk gitu. Yang itu sesakti apapun manusia pasti akan mengalami itu. Karena tumpukan dari kekakuan atau spasme di beberapa waktu gitu. Jadi tidak hanya dalam sekarang capeknya, besok keluhannya tidak. Pasti itu sudah berlaku secara bertahap sampai biasanya dok saya keluhannya makin berat 3 bulan terakhir. Keluhan ini makin berat dalam 1 tahun terakhir. Kalau sampai datang ke rehab, biasanya sudah datang ke sejawat-sejawat yang lain, sudah dapat tata laksana yang lain, sehingga terakhir biasanya kita pawangnya otot ya dok. Jadi kita lihat apakah itu terkait dengan sistem muskuloskeletal misalnya. Tapi kalau bidang saya kardiorespiratori, saya lihat lagi apakah mempengaruhi di sana. Karena pawang diafragma saya, jadi tugas saya menjaga agar otot utama ini bisa bernafas dengan baik, otot utama ini bisa menjaga klepnya lambung, dan otot utama ini bisa menjadi penegak sumbu badan dengan baik. Karena kalau terganggu penegak sistem kerjanya, tidak bisa menegakkan sumbu badan dengan baik, dia tidak bisa menjaga klep lambung dengan baik, dan nafas pun terganggu. Karena dia harus pilih satu kalau dia kelelahan. Nah, kelelahan kalau cuma di otot biasa, kita istirahatkan bisa nggak masalah. Tapi kalau di otot nafas, ya nafasnya yang kalah. Gitu. Jadi tersengal-sengal, berat untuk aktivitas berat. Bisa dilatih? Bisa. Selama manusia masih hidup itu trainable, bisa dilatih. Hanya dosis latihannya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi disesuaikan. Yang jelas kalau memang ada keluhan asam lambung, berarti ada trigger penyebab masalahnya, mohon dicari. Karena saya yakin rata-rata sadar kok akan keluhan tersebut apa gitu. Kadang-kadang oleh suatu hal yang dikhawatirkan baru muncul di berita aja, denyut jantung sudah meningkat, atau mungkin yang punya problem dengan ansietas tahu betul hal tersebut. Tapi memang kalau di dalam agama dan keyakinan saya, jelas kita harus betul-betul taubatan nasuha, yaitu yang benar-benar mohon sama sang pemilik ruh, dikasih ketenangan, diberikan, karena ketenangan itu diberikan. Ketenangan itu memang dengan izinnya kita diberikan. Kita mohon untuk diberikan ketenangan. Tapi ketenangan itu akan datang kalau kita diizinkan. Jadi memang jangan lupa untuk memohon diberikan ketenangan, memohon agar kita diberikan juga keberkahan gitu, supaya gerakan kita juga diridhoi dan bermanfaat buat sekeliling kita. Dari saya itu ya, Fitrian sekilas, kan banyak ya macam-macam yang datang di keluhan di kita. Mungkin kalau dari sahabat-sahabat dari yang bergabung ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Mungkin kalau yang klinisi yang menghadapi pasien, apa yang diketemukan, atau diri sendiri, karena diri sendiri itu guru yang terbaik. Kadang-kadang kita bisa lihat orang tapi tidak bisa mengaca apa yang terjadi pada diri. Saya dan Dr. Sarif itu juga pasti survival terhadap masalah terhadap upper neck syndrome gitu. Jadi keluhan nyeri tidak nyaman, tapi nyeri tidak nyaman itu terjadi karena ada tadi akumulasi capek, akumulasi macam-macam. Saat kita meninggalkan fitrah dari yang harusnya dikerjakan oleh tubuh manusia, konslet itu mulai terjadi. Dan saya sadar betul bahwa kadang-kadang kita ninggalin fitrah karena deadline pekerjaan, karena tugas, karena itu banyak excuse-nya. Tapi
karena hal tersebut itu secara sadari kita sadar, jadi ya pertama ya tobat ya, mohon ampun karena kita sudah zalim sama badan sendiri. Itu harus disadari dulu, kita minta maaf dulu sama badan ya, karena badan ini kita berikan beban lebih dari yang harusnya. Apalagi yang sudah kepala 4 ya Mbak ya, 4 menjelang Kepala 5. ya suhu. Oh ya, gimana? Itu luar biasa kalau di usia yang jelas, karena usia bertambah, tanggung jawab bertambah, tapi kemampuan onderdilnya menurun gitu. Itu yang alamiah yang dihadapi oleh semua orang. Hanya coping mekanisme untuk bertahannya berbeda-beda. Tapi tetap kalau sudah lengser sedikit dari jalur fitrah, ya mohon maaf, mohon ampun itu sama badannya sendiri. Onderdilnya nggak pernah di tune up, onderdilnya nggak pernah diganti kopling, nggak pernah ganti saringan oli, nggak pernah setiap 5.000 kilometer nggak pernah dicek gitu, tahu digeber aja terus. Bahkan fase istirahatnya pun dikasih kadang-kadang yang mungkin yang exercise berlebih gitu. Mekanisme healing setiap orang berbeda, cuma jangan lupa minta maaf sama badannya karena diberi load yang lebih terlalu tinggi di luar dari yang dia minta untuk istirahat aja nggak dikasih gitu. Itu pasti capek banget pasti. Iya. Jadi capeknya itu ya dimanifestasikan dengan keluhan-keluhan di tubuh sendiri ya. Mulai dari punggung sampai ke otot dan sebagainya. Untuk audiens nih kalau ada pertanyaan silahkan, karena nanti akan ada hadiah GoPay untuk 3 orang pertanyaan pertama. Paling menarik mungkin ya, paling bagus. Mungkin saya tadi terkelitik nih Dokter Chandra nih. Kalau ada pasien dengan gangguan pola nafas ya tadi ya, kita tuh kalau secara awam kan pasti orang tuh berpendapat gangguan nafas ya berarti masalahnya nih saluran nafas nih, masalahnya paru-paru. Padahal seperti tadi Dokter Chandra bilang, bisa aja tuh sebenarnya manifestasi dari fatigue yang sudah lama, stres yang sudah lama. Gimana tuh kita melihatnya tuh kalau kita ketemu kasus seperti itu? Ya dari anamnesis ya Dok, kan dari kita tanya jawab dengan pasien ya. Kalau Dok nafas saya sesak, karena kita ingat yang saya bilang tadi, pernafasan sama pencernaan itu saudara kandung gitu. Jadi berasal dari embryonic cell awalnya dulu kan sama. Asal usul kita membelah sebelum jadi manusia utuh kan dua sistem organ itu berdekatan gitu. Jadi kalau ada keluhan salah satu ditanya satunya gitu. Kalau ada keluhan tentang nafas, coba pencernaannya ada masalah nggak? Kalau ada keluhan pencernaan, nafasnya ada masalah nggak? Ditanya dua-duanya. Terus yang mengiritasi saluran nafas sama yang mengiritasi saluran cerna ya ditanya. Karena itu dua-duanya saling mempengaruhi. Posisinya aja depan belakang gitu di dalam tubuh kita. Dia yang terluas yang ada di dalam badan kita. Jadi yang kalau kena apa-apa, ya konslet pertama ya mereka gitu. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya nih sejawat di sini sekalian. Yang jelas Dokter Sari Fitri nggak dapat GoPay ya. Oh enggak, saya justru jadi pawangnya nih, yang menyampaikan dari yayasan untuk para audiens. Oke, terima kasih buat yang bergabung. Ada Dokter Tonang itu ya. Assalamualaikum, Dokter Dian, Assalamualaikum. Terima kasih buat yang udah bergabung. Oh, ada Bang Ruli kangen sama Mbak Fitri itu. Ya, katanya baru kenal lagi. Kayaknya jadi malam setahu saya ya. Ya loh. Iya. Namanya juga Ruliando. Oke. Dokter Aliska selamat bergabung. Ada Dokter Nisa. Ini memang pertemuan keluarga ini. Keluarga. Dokter Dian Marta selamat datang. Iya ada Iya itu pertemuan keluarga nih, ada Pak Dian. Makasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Sharing aja sih, karena saya yakin dari kita juga mengalami hal tersebut, cuma kadang kita nggak aware. Balik-balik lagi kan ilmu berkembang, kemudian praktisi klinisi juga berkembang dengan segala macam teknik yang update. Tidak ada yang
tidak ada yang paling benar karena di atas langit ada langit. Cuma satu yang jelas benar karena kita sudah tahu fitrahnya harus bagaimana. Terus kalau kita langgar ya pasti akan konslet gitu. Iya. Itu Jadi nggak boleh zalim pada tubuh sendiri ya sebenarnya. betul. Gitu. Fatigue hanya salah satu simptom yang muncul dari konsletnya sistem tubuh. Iya. Nah, tadi kan Dokter Chandra kan banyak menyinggung tentang ya obatnya sebenarnya adalah tidur ya, tidur yang cukup. Nah, kita tahu nih hidup di masa sekarang. Sekarang masa kerja juga jam kerja tuh memanjang karena bisa online. Jadi di luar jam kerja pun kita juga bekerja dari rumah. Akibatnya juga tidur kurang. Nah, kadang-kadang mau nggak mau kita malam ini nggak bisa tidur cukup. Terus kita bayarlah di hari yang berikutnya atau di beberapa hari kemudian. Itu efeknya mestinya sama atau enggak menurut Dokter Chandra? Kalau tubuh biasanya demanding memang minta dibayar, dia akan minta bayar. Cuma yang bermasalah itu kalau jadi night owl, jadi siklus tidurnya itu berubah. Dia jadi begadang di malam hari insomnia, siang harinya ngantuk, itu yang nggak betul. Jadi memang kalau sekedar membayar waktu tidur nggak apa-apa, tapi di waktu tidur yang biasa dia tetap tidur. Gitu. Tapi kalau dia Harusnya jadi insomnia, iya betul. Kalau dia jadi insomnia, ya itu tidak betul. Dia akan menuju ke karena bengkelnya otak ya tidur, tapi kalau tidur itu tidak tercapai, ya nanti rembetan ke namanya otak jenderal tertinggi yang ngatur badan. Kalau itu error kan sampai ke perifer akan konslet. Nah, sedangkan kita cuma dikasih satu set badan ini sampai dipanggil pulang gitu. Jadi kalau konsletnya efek domino ke sistem-sistem yang lain. Begitu, Dok. Tapi yang paling diwaspadai adalah apabila sudah sulit tidur malam. Itu sudah salah satu tanda kegagalan mekanisme pengaturan tidur. Kalau cuma hutang masih nggak apa-apa. Kalau udah susah tidur malam itu yang tubuhnya sudah sensasi untuk tidur, mengatur tidurnya sudah tidak sesuai, itu yang harus diberikan pertolongan. Bukan dengan obat tidur ya, mungkin penambahan hormon melatonin dan lain-lain itu bisa dipikirkan. Nah itu harus ketemu dengan ahlinya. Ada beberapa yang harus dinilai dulu dengan sleep lab, gitu. Ada beberapa yang harus dilihat dulu dengan dilihat fase tidurnya dalamnya gimana. Tidak gampang karena nanti kedepannya gangguan pola tidur itu berarti gangguan repair semua kerusakan tubuh. Jadi yang punya komorbid akan tambah parah. Nah, repotnya lagi yang mempunyai aktivitas memang kebetulan malam hari. Nah itu mungkin dibuat jeda kali nggak tiap hari. Mungkin sesi malam selang-seling, jadi ada fase bayar utang tidur gitu. Bukan berarti nggak tidur. Oke. Kemudian nih, ini kita kalau bicara dokter rehab nih, makanan kita setiap hari ya, dan keluhan otot, dan kita mesti menggali nih segala masalah itu. Seringkali kan pasien belum terbuka ya sama kita ya, Dokter Chandra ya. Jadi akhirnya berikan terapi kan secara simptomatik nih, apa yang menjadi keluhan kita ketahui. Berapa lama tuh kira-kira kita harus, apakah cukup hanya dengan terapi simptomatik ataukah kita harus menggali lebih lanjut gitu? Pengalaman Dokter Chandra gimana nih? Terima kasih Dokter Fitri. Biasanya pada waktu pemeriksaan fisik itu ketangkap oleh kita. Spasmenya kok di daerah sana gitu. Jadi kakunya ya, spasma itu kakunya kok di otot-otot yang meliputi lambung. Jadi otot-otot perut bagian depan, kemudian otot-otot yang melingkar itu otot diafragma sekitar sumbu tubuh atau di tengah-tengah sekitar atas pusar sampai ke belakang gitu. Kemudian kok batas iga bawah kok rasanya nggak nyaman kalau disentuh dan keraba kaku, beberapa keraba keras malah. Itu. Kemudian kekakuan di bagian punggung belakang sampai ke tengkuk, bahkan leher kadang-kadang kayak batu ya Dok, kaku banget itu udah manifestasi sampai ke atas gitu. Jadi dengan seperti itu kita tahu nih ini ada sesuatu yang konsletnya continue terus menerus. Kalau dirilis enak baru tuh kita simptomatik awalnya kan kita atasi yang spasma ya Dok ya dari bidang rehabilitasi itu. Tapi sambil kita gali dari mana awalnya.
Karena ada problematika juga yang internal atau domestik yang kita nggak bisa rubah gitu. Itu yang coping mekanismenya dari yang bersangkutan. Harus diselesaikan dengan kearifan lokal itu. Di luar dari ranah kita sebagai dokter. Tapi setidak-tidaknya dia mengenali penyebabnya. Benar ya. Tugas kita minimal membuat pasiennya itu paham bahwa ada sesuatu yang menyebabkan gejala ini ya. Mata ototnya gitu ya misalnya ya. Setuju. Karena seringnya kan nanya, kayak kapan sembuh? Lah penyebabnya aja nggak hilang ya. Jadi gimana mau hilang gitu. Karena itu kan ada aksi ada reaksi. Kalau dia penyebabnya masih ada terus ya akan muncul terus. Yang bisa kita kerjakan adalah mengendalikan efek dari penyebab tersebut. Nggak bisa dihilangkan, penyebabnya masih ada. Jadi kayak di sebelah kompor ya kepanasan terus gitu kalau kompornya masih nyala. Tentang ini lagi nih, jadi saya tergelitik nih Dokter Chan ya. Kadang-kadang memang kan ya hidup pasti ada masalah. Kemudian sesudah kembali kita bisa melihat, kita nggak tahu nih pasiennya ada masalah. Dan kadang-kadang masalah itu yang begitu beratnya kita tidak bisa mengatasinya ya. Termasuk kita juga nggak bisa membantu pasiennya. Kadang-kadang saya jadi menyarankan kalau kayak gitu kita harus menerima, rubahlah bagaimana kita bersikap terhadap masalah itu. Setuju nggak begitu, Dokter Chandra? Betul. Kalau ada underlying masalah psikis yang berat, kemungkinan juga pasien itu perlu bantuan. Jadi sejawat psikolog atau psikiatri bisa dilibatkan untuk program yang lebih komprehensif dari hal tersebut. Jadi hasil kolaborasi multidisiplin antara dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien dengan keluhan asam lambung ini bisa kolaborasi dengan kita di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi, berkolaborasi dengan lain yang mengatasi kesehatan mental dari pasien tersebut gitu. Karena pasien-pasien itu kalau ketemu dengan psikolog atau psikiater nanti kan mereka akan dapat katarsis ya dok ya. Untuk karena kita sebagai pendengar yang menampung saat dia menceritakan keluhannya tentu bukan konselor terlatih gitu. Kalau konselor kan dia sudah tahu bagaimana harus bersikap dan berempati terhadap keluhan tersebut dan bagaimana mendidik pasien itu tersendiri untuk bereaksi terhadap stresor yang dia jalani. Karena karakter setiap orang berbeda dan tidak semua orang tahan dengan stresor yang dia dapat gitu. Ada yang menyerah, ada yang mau mencari jalan. Kalau tipe fighter sih enak, dia akan mencari jalan untuk mengatasi. Tapi kalau yang dari awal sulit ya dia depresi jatuhnya, ototnya yang terus kemudian dokter shopping ya dok, muter dari dokter ini ke dokter itu ke dokter ini. Banyak yang datang ke rehab itu mungkin seluruh mungkin top 100 dokter yang paling terkenal di Indonesia atau di Asia Pasifik udah didatangin gitu, ada juga gitu. Ya kita cuma ketawa kan sebagai yang ada di hilir kan ketemu dari semua penjuru hulu gitu. Kita kan begitu ya. Belum lagi kalau datang dengan semua catatan serenteng gitu ya. Wah, obat-obatannya segini banyak. Wah, kenyang itu Pak. Dengan segitu banyak dia udah cukup stres. Ada beberapa yang karakter akan banggakan sakitnya ya. Jadi sakit ini keren lah kayaknya sakit asam lambung ini stres ya. Nggak keren juga sih orang itu dampak dari banyak hal yang menandakan dia banyak masalah gitu. Cuma kalau bisa diatasi ya alhamdulillah. Cuma kan kita membuat dia paham tuh. Kalau stresornya model begini nih bakal konslet nih, fatigue-nya naik, kekakuan, kecapeannya akan naik, nyeri lehernya bakal kambuh, jangan salahin bantalnya karena ini posturmu terdampak karena itu. Kemudian kalau tambah lanjut lagi asam lambungnya naik gitu, itu juga napasnya jadi sesek, perut begang nggak enak, itu juga otot pinggangnya kumat, sakitnya itu bukan karena salah makan gitu, makanan juga jangan disalahkan karena konslet dari sistem tubuhnya tadi. Iya. Itu dok, karena rembetan fatigue ke asam lambung itu bolak-balik saling berkaitan. Iya. Kayak lingkaran gitu ya, saling mempengaruhi. Betul. Oke. Dari audiens mungkin ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Kita tunggu ya. Iya dokter Fitri. Cuaca yang panas kayak gini juga cukup bikin stres kan. Kadar air berkurang,
Padahal di dalam sistem tubuh kita 80% itu air. Kalau Iya, yang umurnya bertambah kemudian sensor untuk hausnya berkurang, wah iya repot itu. Makanya udah kalau ada tidak. yang batuk-batuk kering itu ya solusi layer bagian dari dahak kita berkurang. Jadi dahak yang memang harusnya ada terus lengket dengan sendirinya gitu. Iya, Rentan. Belum lagi polusi ya, Dok ya. Udah benar. itu cakep banget itu iritannya. Jadi benar, banyak banget ya ini apa Hmm. faktor pemicunya. Ini baru terakhir nih baru Dokter Ira, Ira baru bergabung nih. Mungkin Dokter Ira ada pertanyaan nih. Halo Dokter Ira, silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin Dokter Ruli. Biasanya seingat saya Banyak. Dokter Ruli itu rajin bertanya. Bang Ruli kangen sama Mbak Fitri itu pasti. Iya, Ruli. Oke. Kalau Nanti kita, mungkin kalau nggak bertanya, sharing pengalaman aja kali, Dok. oh Ya, pengalaman boleh. dari yang hadir pernah nggak ngalamin yang kita 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 gibahkan bersama hari ini? Kan ngobrolin badan sendiri, pasti sudah pernah capek, pasti sudah pernah kambuh itu. Jadi rasa nggak nyaman, kaku, otot, postur terganggu, karena aktivitas banyak menunduk. Jadinya otomatis lengan ke depan, itu mengganggu postur pinggang, posisi lambung, posisi saluran nafas, posisi saluran cerna. Iya, Jadi aku Ruli pas kan. nggak pernah. Dokter Aan mungkin ada pertanyaan atau yang lain, Dok. Bang Ruli curang masa pas. Ruli benar dari Malang ya, Ruli ya? Sudah Ngobrol. muncul di layar kabur. Wis. Ruli setiap nyiapin presentasi terasa stres ya. Asam lambung. Tapi Aduh. giliran nanti presentasi yang stres yang lain. Oh iya, bukan cuma Ruli yang stres, kita temennya ya. Aduh, oke. Ada Ini lagi kita mungkin ya, bertemu nih, Dok. akan ketemu offline nih di Malang kita nih. Pasti seru. Sudah 3 tahun ya kita nggak ketemu Pit ya. Pertemuan ilmiah tahunan. Iya, Nanti coba saya lihat Bang Ruli saat menyiapkan presentasi. kita tengok bener. Barangkali nanti dia butuh apa? Assessment Pertolongan. sendiri. Aduh, Ruli. Jam segini ini hari Minggunya lagi pada istirahat memang ya. Bayar tidur, Kumpul. Mbak. Iya, benar. Udah. Bayar tidur. Apa namanya? Kalau nggak bayar tidur ya healing time lah, ya, santai bersama keluarga. Iya, benar. Kita juga sharing saja. Toh nanti recordingnya ada di dalam apa IG-nya Idari. Nanti Mbak Miftah tolong recording ininya ada tetap di dalam ininya Idari. Kalaupun saat live belum ada pertanyaan atau ini, ya nanti mungkin di dalam komen itu bisa komen di dalam IG-nya bisa dipilih nanti komen atau pertanyaan lewat IG ya yang relate sama judul materi hari ini. Iya, bisa ya. Setuju. Waktu kita 1 jam tinggal 15 menit. 3 Ini Sarah jam. sebenarnya mau Bang Ruli, yakin lu Bang nggak mau nanya? Nggak ada siaran tunda loh Bang di Malang. Iya. Di Malang nanti kita tinggal Ruli menguji. Iya. Kita nanya Ruli nanti. Benar. Aduh. Iya, Bang. Menyapa juga yang lain ya Mbak.
Mbak Ira, terima kasih. Dokter Sinta bergabung. Iya. Teman-teman yang bergabung, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat sih kita ngobrol kita ke kanan ke kiri hari ini terkait sama yang dihadapi oleh pasien dan yang kita hadapi tentang adanya kelelahan. Dari kami dari bidang rehabilitasi apa yang kami bisa atasi. Kalau kelelahan yang dari sumber hulunya penyebabnya diatasi, kalau nggak bisa diatasi efeknya yang dihambat. Ya. Jadi kalau ada kekakuan karena asam laktat berarti kita lakukan stretching bertahap, gerakan dari otot-otot yang bermasalah itu. Kemudian sebaik mungkin menjaga postur, karena postur yang salah berkontribusi kepada kakuan otot yang lebih dan gejala-gejala keluhan yang lainnya. Kemudian kalau asam lambung keluhannya itu kok sakit kepala, ya paling sering ya dok, udah mual, sakit kepala, pusing, mutar, mata panas, tengkuk nggak enak, itu keluhannya beragam tuh, dari mulai seputaran kepala dan leher sampai tengkuk itu. Dada nggak nyaman, belikat rasanya kayak diikat, gitu yang sering pasien sampaikan. Kemudian mereka biasanya dipijat sama orang rumah nggak habis-habis, nggak ada selesainya gitu. Padahal sirkulasinya yang nggak baik. Jadi kalau posturnya diperbaiki, emang kalau direhab ada jalan ninjanya itu kan karena dikasih modalitas sehingga lebih rileks ototnya. Beberapa juga diberikan obat untuk melemaskan otot gitu. Yang penting ototnya tenang dulu, tapi kan penyebabnya itu harus diatasi dan tidur harus dibereskan. Bersyukurlah yang seperti saya yang derles ya nyender pules gitu, karena tidak semua orang seperti itu, dan itu betul, makanya harus saya bilang tadi harus mohon itu baca doa tidur itu memang mohon agar diberikan kemampuan untuk tidur dan healing setelah bangun. Ya, benar. Apa tawakal ya sebenarnya kuncinya ya. Karena kita sudah zalim sama badan ya. Kadang-kadang nggak sadar. Ya, karena kan dikejar target biasanya ya. Tuntutan macam-macam. Di saat kita tambah tua, onderdilnya nggak pernah di charge, nggak pernah di ini apa namanya, tidak ada tune up dan lain-lain, tetap beban tambah. Bebannya sih bertambah, tubuhnya kan nggak lebih muda ya. Betul. Aging itu bisa dihambat, tetapi tetap kan secara umur kan tetap kita jalannya sudah menuju suatu titik yang ditentukan untuk setiap orang. Ya, masa sampai ke sana itu kan sebaik mungkin organnya diawet-awet lah. Ya. Nah, salah satu upaya anti aging kita tuh kan sebenarnya olahraga ya. Tapi kan olahraga kalau juga akan menimbulkan oksidasi berlebihan. Jadi mesti tahu takarannya, benar ya? Betul. Disesuaikan, dokter. Tidur cukup, makanya olahraga yang paling ringan kan stretching, otot-otot yang kaku itu di setiap kegiatan kita. Mana yang kerasa letih, kerasa kaku, kerasa nggak nyaman, ya dilakukan stretching, paling sederhana. Karena kalau olahraganya dikejar juga dosis olahraga yang baik itu kan 2-3 kali seminggu selama minimal 20-30 menit. Itu pun baru akan berefek untuk daya endurance atau ketahanan kita kalau dikerjakan 12 minggu kalau menurut American Thoracic Society sama European Respiratory Society. Bukan begitu ya Dokter Ruli ya? Orang sport medicine nih Dokter Ruli. Iya nih. Jadi kita kalau nggak reguler ya hasilnya nggak optimal. Tapi ya paling minimal ya itu olahraga yang paling mager ya olahraga pernafasan ya dok. Bukan olahraga rutin untuk terkait dengan breathing dengan segala teknik. Kalau kita ada control breathing, kemudian ada deep breathing atau inspiratory training gitu macam-macam untuk menguatkan si otot diafragma itu sendiri. Ada juga beragam teknik pernafasan yang memang intinya untuk mengatur ritme dari nafas. ACSM 4-5 kali seminggu itu hasilnya sama yang 2-3 kali seminggu di ATS ERS sama sih Bang, tapi dia dapat
engram dari regular exercise. Kalau dari kami, dari kardiorespirasi. Karena sampai 3 kali seminggu aja bolos banyak ya. Menurut Kalau ACSM sampai kalau atlet kali. bisa segitu, atletnya Bang Ruli bisa segitu. Jadi yang kalau di ATS ERS itu 2 daily exercise exclude weekend, jadi Senin sampai dengan Jumat, sama dengan hasilnya 2 sampai 3 kali seminggu, tapi kalau penilaiannya 12 minggu gitu. Tapi dapatnya kalau yang tiap hari dia dapat engram. Jadi engram exercise dia dapat kebiasaan habitual. Yeah. Kebiasaan untuk kalau dia nggak olahraga ngerasa nggak enak gitu di badan. Ada yang kurang. Lebih mudah mempertahankannya dalam jangka panjang gitu berarti ya. Oh, iya. Cuma ya itu pengaturan waktunya. Iya. Gitu. Ada yang baru bergabung juga ini, mungkin ada yang mau bertanya? Nanti mungkin bisa dilihat juga review ulangnya di recording yang di IG ya, Dokter Syarif Fitri, kalau sahabat-sahabat Idari yang baru bergabung. Di Instagram kita bisa dilihat ulang, dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan lewat kolom komen ya nanti ya Dokter Chandra ya. Nanti ada Mbak Miftah yang akan dari admin kami yang akan memantau dan akan disampaikan ke kami berdua. Gitu. Apa disertakan di sana. Kalau saya tidak mau di dalam kolom komen, boleh DM ke Idari langsung juga bisa. Oke. Dokter Syarif Fitri tinggal 9 menit menuju usai. Ada mungkin bisa ada yang mau ditambahkan atau ada yang perlu saya tambahkan menurut Dokter Fitri? Mungkin tip-tip untuk orang awam ya, yang bisa diterapkan secara sederhana gitu bagi antisipasinya. Baik, kalau tips untuk awam nomor 1, kalau capek badan, rasa berat untuk bergerak dan lain-lain, dilihat dari mana, kapan mulainya gitu ya. Kemudian berusaha mengatasi dengan cara menggerakkan, kalau memang ada rasa kaku-kaku digerakkan dengan cara stretching. Kalau ototnya, jadi ya, tapi jangan dikretek-kretek ya. Ingat kadang-kadang kan ada yang suka krek-krek gitu, jangan, karena itu menyebabkan robekan pada sendi-sendi, pada struktur sendi, jadinya nanti ada pasti akan rilis endorfin atau morfin endogen yang bikin rasanya nyaman, tapi itu masa depannya ada fibrosis dan ada pengapuran dan lain-lain sehingga ada degenerasi sendi lebih cepat. Jadi nomor 1, kalau kecapean dilihat dulu capek bangetnya mulai kapan. Kalau udah bisa diatasi, stretching dulu lah badan-badannya yang bikin kaku itu dilemaskan, kemudian relaksasi dengan pengaturan nafas, ekspirasi lebih panjang atau buang nafasnya lebih panjang, kemudian perbaiki postur. Jadi kalau bisa badan diusahakan tegak. Cara gampangnya berdiri aja mepet tembok, kepalanya harus nyandar gitu. Jadi kalau kepalanya nggak nyandar berarti terlalu nunduk, dan itu kalibrasi, tempel aja sambil istirahat, sambil rehat, itu atur nafas, itu untuk memperbaiki postur secara mudah gitu. Kalibrasi posturnya dengan nempel ke dinding. Yang cara berikutnya lagi, ya kalau lambungnya rasa nggak nyaman, perbaiki dulu pencetusnya, stresnya apa. Kalau memang susah dihindari, susah keluar dari lingkungan itu, tidur harus diperbaiki, usahakan tidur dicukupkan. Kalau rasa tidak nyaman di daerah perut, rasanya panas, mungkin kompres es bisa diberikan untuk menurunkan suhunya, karena inflamasi bisa berlangsung terus. Kekakuan di tempat lain juga bisa di stretching gitu kan. Datanglah ke pertolongan medis apabila merasa sangat mengganggu. Jadi jangan tunggu sampai udah sakit kepala, mual, rasa tercekik gitu, bantal lagi disalahkan jadi salah bantal. Jadi mungkin bisa datang ke sejawat yang terdekat, mau ke sejawat dokter seperti kami dari rehabilitasi medis, bisa dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi, bisa juga ke mana yang dokter
biasa datang silahkan paskes yang terdekat, karena dia yang akan mengevaluasi ke sana. Kalau problemnya ini mulai dari otot kah, mau diatasi dari problem saluran cernanya dulu kah, atau saluran nafas kah gitu. Tapi kalau dokter atau sejawat atau sahabat Idari mengetahui bahwa ini problemnya kayaknya problem dari pikiran, atau saya nggak mikir apa-apa, mungkin nggak mikir apa-apa, tapi macet yang setiap hari dihadapi itu sudah suatu pikiran gitu. Jadi kalau sepertinya tubuhnya sudah kebanyakan input masukan stres karena hal tersebut dan perlu katarsis atau perlu dikempesin itu toren penampung stresnya, silakan bertemu untuk ke sejawat psikolog atau psikiatri untuk menjaga kesehatan mental. Dari saya sih itu Dokter Fitri, moga-moga bermanfaat tipsnya. Iya. Terima kasih Dokter Chandra. Alhamdulillahirabbil alamin. Hampir sejam ini kita berbagi. Mudah-mudahan kalau sore ini belum banyak yang bisa bergabung, tapi mungkin dalam siaran ulang yang kita tayangkan nanti di Instagram kita, Instagram Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk teman-teman yang mesti jadi take home message-nya adalah bahwa fatigue dan stres itu biasanya saling bertemanan, kemudian gejalanya biasanya berkenaan dengan masalah lambung dan pernafasan itu juga sahabat dekat, jadi bisa saling mempengaruhi. Jadi silakan kalau ada masalah itu semua, jangan terikat pada gejalanya saja, tapi kita mengatasi sumber masalahnya, baru kita bisa menyelesaikan gejalanya, keluhannya secara tuntas. Begitu Dokter Chandra? Ya, iya dok. Iya, terima kasih banyak kepada Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan kardiorespirasi. Mudah-mudahan lain kali dari kita Yayasan Idari Sejahtera Mandiri bisa berbagi lebih banyak kepada masyarakat dengan topik yang lebih menarik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tutup live IG live ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah hadir, Dokter Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.